pemimpin. Dalam agama kita, memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis ini berkualitas sahih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kenapa antum kritik saya sedemikian jatuh? Kira-kira begitu ya. Nah ini tentu menjadi apa? Menjadi pembelajaran bagi kita. Nah kita ini juga, kita ini tidak sehebat Musa dan Harun, dan calon-calon yang ada sekarang itu tidak sejahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang adab kepada pemimpin. Dalam agama kita, memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis ini berkualitas sahih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza kana salasatun fi safarin, falyu'ammiru ahadakum." Jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Atau kalau bahasa Bapak itu rombongan. Yang maaf, hadis ini dari Abu Dawud dan hadis ini berkualitas sahih dan At-Tirmizi. Nah, ketika kita 3 orang saja wajib memilih pemimpin, apalagi 300 juta orang. Kemudian berikutnya ada sebuah pernyataan menarik dari Ibnu Taimiyah. 60 tahun hidup di bawah penguasa zalim masih lebih baik daripada 1 hari hidup tanpa penguasa. Tentu kita tidak ada yang ingin hidup di bawah kepemimpinan penguasa zalim, karena masih akan terjadi banyak keburukan. Tapi itu masih lebih baik daripada 1 hari hidup tanpa penguasa. Karena 1 hari tanpa penguasa atau kevakuman kekuasaan akan terjadi kekacauan yang lebih besar tentunya. Maka tidak menutup kemungkinan terjadi perang saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam memilih pemimpin itu sangat penting. Bahkan kalau kita lihat di fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia, menyebutkan bahwa golput itu haram. Jadi memilih untuk tidak memilih itu haram. Berarti pilihan hanya ada 1 berarti ya harus memilih gitu. Bukan memilih untuk tidak memilih itu kan juga pilihan, iya, tapi tidak untuk urusan kepemimpinan. Karena orang ini Indonesia ini dipimpin oleh orang baik, maka orang baiknya harus ikut memilih. Nah, kalau orang-orang yang paham agama yang istiqomah, bapak ibu di tanah nggak mau milih, ya maka tidak menutup kemungkinan nanti yang terpilih ya kan orang baik. Maka mudah-mudahan di antara kita yang hadir ini tidak ada yang punya paham golput. Kita berharap semuanya ikut memilih. Ini siapa? Kita akan pelajari, masih ada waktu untuk belajar ya. Nah, berikutnya kita ingin melihat adab kepada pemimpin gitu ya. Pemimpin itu ada yang menyebut adalah pemimpi, Pak. Yang namanya orang punya mimpi ya, keinginan. Ya tentu tidak semua bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ada orang yang kita perhatikan dia punya cita-cita besar ya,
punya pikiran-pikiran besar untuk memajukan sebuah komunitas atau sampai kepada bangsa dan negara, yang mesti kita apresiasi. Memang begitulah seharusnya pemimpin, dia punya mimpi. Jadi pemimpin itu katanya pemimpi. Maka kalau ada orang nggak ada impiannya, ya kalau menurut saya sih dia kurang pas untuk jadi pemimpin. Makanya pemimpin ini nggak bisa juga dipaksa-paksa, dia nggak mau terus juga paksa-paksa gitu ya. Jadi itu ketua RT, ketua RW gitu. Setelah jadi nggak ada gerakannya, terus kita kritik. Kenapa sih Bapak jadi pemimpin? Nggak ada program-program yang memanfaat gitu dan seterusnya. Jadi menurut saya nggak berminat jadi pemimpin gitu ya. Nah, harus punya cita-cita, ya harus punya cita-cita. Nah, kalau bahasa manajemen modernnya katakanlah visi-misi ya. Visi itu cita-cita besarnya, jadi starting, mid, ending. Jadi dia memulai sesuatu itu dengan tujuan akhir. Jadi ada tujuan akhir besar yang ingin dia capai gitu. Nah, bagaimana cara mencapainya? Itu yang disebut dengan misi. Makanya kenapa visi-misi itu selalu ditanya? Karena itu berhubungan dengan mimpi. Nah, kalau nggak punya visi-misi, ya berarti dia nggak punya cita-cita. Nah, dari sisi itu aja, ya kurang pas untuk memimpin kita. Gitu. Kita ini mau dibawa kemana? Gitu. Kalau hubungannya dengan bangsa ini mau jadi apa 5 tahun ke depan? Mau seperti apa 5 tahun ke depan? Itu harus benar-benar terkonsep dengan matang. Gitu. Jadi sekali lagi, ya pemimpin itu harus punya mimpi. Nah, yang pertama, adab kepada pemimpin itu memuliakan pemimpin. As-sultan zillullahi fil ardh, faman akramahu akramahu wa man ahanahu Allah. Penguasa adalah naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang itu. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Hadis dari Ahmad, At-Tirmidzi dan hadis ini sahih. Jadi sultan itu bagian dari takdir Allah. Jadi siapapun yang terpilih memimpin kita, maka itu adalah bagian dari takdir hidup kita yang harus kita terima dengan ridho. Nah, jangan sampai kemudian calonnya kalah, ngamuk ya, membakar itu, menghasut orang untuk tidak mau patuh, mau taat dan seterusnya. Tidak begitu. Orang beriman itu ketika sesuatu itu sudah menjadi sebuah ketentuan, katakan dalam urusan kita bermasyarakat, ada 3 calon RT misalnya, simpulan yang terpilih. Ketika simpulan yang terpilih, ingat itu adalah takdir Allah untuk kita. Maka kita harus menerima. Tapi kan dia tak pantas, ya, tapi kan dia sudah terpilih. Nah, maka harus diterima. Nah, harus diterima. Nah, kalau seandainya kita protes, ya silakan protes. Tapi bukan berarti kita membangkang. Kita tetap harus memuliakan dia karena dia bagian dari takdir Allah untuk kita saat itu ya. Nah, ancamannya agak berat juga ini ya. Faman akramahu Allah, siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang itu. Faman ahanahu Allah. Siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Jadi betul-betul kita diingatkan untuk memuliakan ya. Tidak boleh menghinakan. Atau studi berkata, manusia akan terus dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama dan umarok. Karena jika dua orang ini dimuliakan, maka akan baik dunia dan akhirat mereka. Dan jika keduanya diremehkan, maka akan rusak dunia dan akhirat mereka. Karena umarok itu kan lebih banyak mengurusi urusan duniawi kita ya. Nah, sementara ulama lebih banyak mengurusi urusan akhirat kita. Nah, maka kita ini diingatkan betul oleh guru-guru kita agar memuliakan ulama dan umarok. Al-adabu qabla al-ilmi, beradab sebelum berilmu. Karena salah satu yang menyebabkan orang itu meremehkan orang lain adalah ilmu. Iblis itu kenapa meremehkan Adam? Karena dia menganggap dirinya lebih berilmu dibandingkan Adam. Lebih senior gitu. Jadi ada apa ilmu saya lebih baik daripada dia itu.
Salah satu argumentasinya adalah ilmu. Dia merasa hidupnya lebih lama, ya lebih tahu asal cara kehidupan. Nah, ujung-ujungnya muncul apapun di dalam diri. Ya. Nah, tapi kita tetap diingatkan ya, untuk apa? Untuk memuliakan ya, ulama dan ulama. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat, walaupun kita mungkin berbeda pendapat, karena perbedaan itu ya tidak bisa kita nafikan ya. Pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam urusan agama ini. Jadi disampaikan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah, diriwayatkan in khifta ayyam rasulullah kafalatu anni wal imam. Jika kau khawatir penguasa akan membunuhmu, atau kalau bahasa sekarang menangkapmu ya, janganlah kau mencela penguasa. Karena ada masanya penguasa itu zalim ya. Dan selamanya penguasa itu baik-baik saja. Sama aja pada dalam perjalanan sejarah seperti itu ya. Tidak semua seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rashid yang benar-benar menjadi pemimpin bagi semua di era kekhalifahan Al-Ma'mun ya. Jadi itu kan dikenal sebagai seorang Mu'tazilah. Itu kan keras betul kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hanbal di penjara dan berkabur di penjara itu. Kenapa itu terjadi? Karena perbedaan paham. Dan perbedaannya sederhana. Salah satu yang sering menjadi sumber masalah di kehidupan masyarakat itu masalah Quran. Quran itu makhluk atau bukan? Ketika ditanya jawabannya punya makhluk, itu ditangkap. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal istiqomah dengan pendapatnya bahwa Al-Quran itu kalamullah, nggak mau dia berubah dari pendapat itu. Kalau itu kan ditangkap, nggak peduli dia itu adalah imam panutan umat. Begitulah kalau kezaliman sudah terjadi, tidak lagi melihat orang ini seperti apa. Yang jelas kalau dianggap bertentangan dengan kekuasaan, tidak ada kemungkinan ditangkap seperti itu. Maka ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, ingat riwayat yang tadi kita sampaikan ya. In khifta ayyam rasulullah kafalatu anni wal imam. Jika kau khawatir penguasa akan membunuh atau menangkapmu, maka janganlah kau mencela penguasa. Kemudian yang kedua, mentaati pemimpin. Di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ayo orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ada yang menarik dari ini Bapak-bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mentaati Allah, yang awali dengan kata ati'ullah. Kemudian berikut ini kita diperintah untuk mentaati Rasul, wa ati'ur Rasul. Ada kata ati'u juga. Tapi ketika kita diperintah untuk mentaati pemimpin, tidak pakai kata ati'u, langsung wa ulil amri minkum. Nah, di antara hikmah yang menurut para ulama, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Taat tanpa tapi. Taat tanpa tapi. Ikutnya sepenuh hati 100%, tanpa tawar-menawar. Tapi taat kepada pemimpin itu tidak mesti 100%. Jadi taatnya bersyarat. Jadi taatnya boleh pakai tapi. Taat kepada pemimpin, tapi selama pemimpin itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Selama pemimpin itu ikut Quran Sunnah. Nah, kalau sudah melenceng dari Quran Sunnah, maka tidak ada kewajiban taat di situ. Makanya di dalam riwayat disebutkan bahwa ada fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam masalah maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan yang bersifat maksiat. Hadis dari Bukhari nomor 1257. Asbabun nuzul surat
An-Nisa ayat 59 tadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, itu turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzam bin Qais bin Ali ketika diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu pasukan khusus, Kopassus. Salah satu ciri Kopassus itu kan taatnya 100% kepada pemimpin. Tidak ada istilah tidak taat. Yang juga pasukan khusus itu kan orang-orang spesial ya, terbaik dalam segala hal, termasuk dalam kepatuhan ketaatan kepada pemimpin. Nah, maka kemudian diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku bahwa aku harus mendengarkan dan mentaati sekalipun dia adalah budak pawasan yang menunggu. Nah, kalau yang ditunjuk sebagai pemimpin itu seorang budak pawasan, maka di sini sebenarnya terpotong anggota tubuhnya, maka anggota pasukan khusus tadi wajib taat. Nah, seperti itu perintah dan peringatan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu orang saja yang tidak mau patuh, itu akan mempengaruhi moral yang lainnya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi demoralisasi. Jadi nggak semangat, kemudian berikutnya nggak kompak dan sebagainya. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu pasukan khusus dan mengangkat salah seorang Ansor menjadi komandan mereka. Tatkala mereka telah keluar, maka ia marah kepada mereka dalam satu masalah. Lalu ia berkata, bukankah Rasulullah memerintahkan kalian untuk mentaati? Mereka menjawab, betul. Dia berkata lagi, himpunlah untukku kayu bakar oleh kalian. Kemudian dia meminta api. Lalu ia membakarnya dan berkata, aku berkeinginan keras agar kalian masuk ke dalamnya. Maka seorang muda di antara mereka berkata, sebaiknya kalian lari menuju Rasulullah dari api ini. Maka jangan terburu-buru mengambil keputusan sampai kalian bertemu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan kalian untuk masuk ke dalamnya, maka masuklah. Lalu mereka kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan tentang hal ini. Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka, seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Hadis dari Bukhari dan Muslim dari Al-A'mash. Jadi pada kejadian ternyata ada Rasulullah. Jadi pemimpin pasukan ini ingin menguji kesetiaan anak buahnya lah ya. Suruh kumpulin kayu bakar, nyalain api, suruh masuk ke dalam. Ini benar gak sih setia? Ternyata ya enggak patuh juga 100% gitu ya. Enggak patuh juga 100%. Nah, ketika itu ada api, ada Rasulullah, yang mereka larilah ke Rasulullah. Nah, ternyata di antara asbabul wurud berarti ya, di antara sebab Nabi mengucapkan la ta'ata fi maksiatin itu tidak ada kewajiban taat dalam maksiat kepada Allah. Nah, Nabi menyampaikan seandainya kalian masuk ke dalam api itu, misalnya kalian tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Nah, berarti dianggapnya apa? Bunuh diri gitu. Nah, ini pemimpinnya error. Nah, nyuruh apa? Nyuruh pasukannya melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kejadian ini justru menjadi pelajaran bagi kita sampai hari ini. Nah, berarti apa? Hikmah berikut. Ya, tidak semua hal zaman Rasulullah itu baik-baik saja. Tidak semua hal di zaman Rasulullah itu baik-baik saja. Jadi ada juga kejadian-kejadian yang nyeleweng seperti ini. Dan di sini berkualitas. Jadi kalau ada orang mengatakan ya di zaman Rasulullah itu semuanya serba baik ya kan? Ya, karena mereka juga manusia seperti kita juga ya. Nah, hanya saja memang hati mereka lemah. Ketika diingatkan, mereka segera menyadari kesalahannya. Nah, kalau diingatkan tidak ada. Diingatkan malah akhirnya dia benci sama kita. Dan benci itu lama banget ya. Nah, dan juga tuh yang sampai risai dari masjid gara-gara diingatkan. Nah, lagi sholat berjamaah di masjid itu ya. Jadi masjid lain gitu. Ada aja yang begitu. Nah, berikutnya menasihati pemimpin. Man arada ayyan sihani sultanin fala
menasihati penguasa adalah menyampaikannya secara terang-terangan. Perintah Nabi kita begitu ya. Jangan terbuka, jangan di hadapan orang banyak. Ya. Terus gimana perintahnya? Walaki ya aku biyadihi mayaqlubihi. Akan tetapi hendaknya ia ambil tangannya kemudian menyendiri bersamanya. Jadi kalau bisa menasihatinya itu kita berdua saja, face to face. Fa'in mobilah jika diterima minhu maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana pada adzal ladzi alaih. Jika tidak diterima maka ia telah menyampaikan kewajibannya. Ya sudah kita kan ngajak ya Pak. Bukan kece. Nah kalau nasihat secara terbuka, apalagi bersama orang lain, kalau tentu nasihat sekarang ini demo gitu. Nah itu kadang udah gak fokus dengan tujuan. Apa maksudnya gak fokus dengan tujuan? Isinya kadang udah bercampur dengan hujatan, cacian, makian, hinaan gitu. Berbagai aib diungkap di situ ya. Nah apalagi maaf nih ya. Pendatang-pendatang yang gak jelas disuruh orasi ya. Udah itu. Artinya tujuannya masih murni, masih bersih. Nah ketika oratornya mulutnya kotor, terprovokasi langsung ya, untuk ikut menghujat, menghina dan sebagainya. Padahal tujuannya baik. Makanya dalam Islam itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Jadi nyuruh orang untuk berbuat baik harus dengan cara yang baik. Mencegah orang dari berbuat jahat itu juga harus dengan cara yang baik. Nah tujuannya mulia, tapi caranya hina. Karena ada gitu. Coba lihat deh demo-demo di YouTube itu. Ya Allah ya Allah kadang kata-kata yang luar, kata-kata binatang gitu. Kenapa terprovokasi? Oh berarti demo haram dong? Bukan. Kalau saya tidak berpendapat demo itu haram ya, selama sesuai dengan adab dan etikanya. Tapi kalau seandainya demonya sudah penuh dengan ketidakberadaban, atau demo biadab gitu ya, bukan lagi demo beradab, ya jelaslah nggak boleh. Karena agama kita mengajarkan kalau menasihati penguasa itu kalau bisa secara sembunyi-sembunyi ya. Karena kita ingin dia berubah ya. Jadi kita ingin dia berubah menjadi apa? Menjadi lebih baik ya. Jadi kita tidak ingin menghinakan ya. Karena kata Imam Syafi'i, man wa'adha aqamu sirran faqad nazarahu wa zanahu wa man nazarahu alaniyatan faqad dhammahu wa khanahu. Siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi diam-diam gitu, maka sungguh dia sudah menasihatinya dengan sebaik-baiknya. Tetapi siapa yang menasihatinya secara terbuka, maka dia bukan menasihatinya, tapi menyakiti dan menghinakannya. Bahkan disebut waqona mengkhianatinya. Karena dengan seseorang menyampaikan kritik terbuka ya, tadinya si fulan nggak tahu aibnya, tapi dengan disampaikan secara terbuka jadi ketahuan aibnya. Nah, maka nasihat ini tentu sangat berharga bagi kita dalam menjaga harmonisasi kita dalam hidup bersosial dan bermasyarakat ya, apalagi berbangsa dan bernegara. Kemudian berapa? Nah menyampaikan ayat itu harmaniyah. Wahai rakyatku, ini pidato Umar bin Khattab. Inna lana alaikum haqqan nasihah bil ghaib. Inna lana alaikum haqqan nasihah bil ghaib. Kalian berhak menasihatiku bil ghaib. Ghaib itu apa? Karena sembunyi-sembunyi ya. Wa amanat 'alal ghaib. Dan menolongku dalam melakukan segala macam kebaikan. Rawahu Tabari ini disampaikan oleh Imam Tabari dalam kitabnya Tarikh Tabari. Ini tidak tepat. Ya, kalian punya hak untuk menasihati itu secara diam-diam, secara sembunyi, jangan terbuka gitu ya. Karena sehebat-hebatnya umat pasti juga ada lemahnya. Ya, pasti juga ada kurangnya. Maka kalau mau nasihati umat, nah coba datang. Nah, ada umat kira-kira begitu ya. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini yang kita pengen ya. Artinya
apa ya, dia siap untuk dikasih masukan gitu ya. Tapi kita sebagai rakyat kita pakai adab. Kalau bahasa sekarang, kalau mau mengkritik penguasa, jangan melalui media sosial, kira-kira begitu. Karena media sosial itu kan kritik terbuka. Itu akan menjadi bukti yang sah di pengadilan ya. Di screenshot sama orang ya. Ada yang nggak senang sama kita diadukan ke polisi, kita kena. Maka hati-hati mengkritik penguasa di media sosial. Kemudian berikutnya, karena ini sudah mulai lagi Pak ya, masa-masa kita mempromosikan capres pilihan kita ya. Malah fokus dengan kelebihan calon yang kita inginkan itu ya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi positif tentang yang bersangkutan ya, biografinya, prestasinya ya, visi-visinya. Saya harus sebanyak-banyaknya, itu hak kok, dan itu boleh kok. Karena kata Gus Bakar itu, salah satu tugas Nabi itu iklanin yang baik-baik ya, yusjirahu ala dini kulli. Iklan Pak, iklan semuanya istilah itu. Iklan semuanya tidak apa-apa. Keluarga kita, kawan-kawan kita iklankan ya. Yang baik-baik yang kita inginkan itu iklankan semuanya. Tapi ingat, jangan menghina dan mencela. Apa maksudnya menghina dan mencela? Enggak kok, saya cuma share video yang menghina dan mencela yang di dalam video itu sama aja kita ikut menghina dan mencela. Karena kita mereproduksi ulang, share ya, membagikan ulang kepada orang banyak tentang naik si bulan, dan itu belum tentu fakta juga. Misalnya si bulan sendiri yang mengakui. Tapi kalau itu kreasi orang dalam rangka orang tidak mau memilihnya atau menghinakannya dan sebagainya, itu tidak benar. Nah, itu bisa jadi alat bukti bahwa kita juga ikut menghinakan si bulan. Karena sekarang sebut dengan bahasa jejak digital ya. Ada lagi agak lebih keras itu. Dosa jariah. Jadi karena kita nggak suka sama si bulan, nemu video tentang naik si bulan. Nah, kita publish lah naik si bulan ini. Akhirnya orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu tentang naik si bulan. Jadi kan kita memuji. Nah, selama orang lain berdosa gara-gara kita itu dan nggak bisa dihentikan itu. Nggak tahu nanti ketika pilpres selesai sudah bisa berhenti apa? Orang-orang jadi tahu. Nah ini yang disebut dengan berdosa jadi orang berdosa karena kita. Terus selama orang lain berdosa kita nggak dapat dosa itu. Tapi kalau yang positif kan silakan, nggak apa-apa ya. Nah bagus. Orang jadi tahu kebaikan sekolahnya, tidak apa-apa. Nah, itulah beda orang-orang beradab dengan yang tidak beradab. Orang beradab itu dia apa? Ketika dagang itu dia nggak nipu, dia tidak menjelek-jelekkan apa lapak tetangga gitu. Sama-sama pedagang jeruk. Kan nggak mungkin kita menjelek-jelekkan lapak jeruk tetangga kita, kawan kita di sebelahnya. Kita hanya fokus dengan jeruk-jeruk kita. Silakan beli jeruk harga yang murah, jadi impor dari luar negeri ya. Kalau dimakan nih, satu hari masih berasa nikmatnya. Ya. Pokoknya terbaik kayak jeruk kita tuh, jangan beli jeruk jeruk apa? Jeruk oplosan, itu disuntik. Nah, itu kan benar. Kalau di tetangga kita, kawan kita kok ya. Nah, coba sekarang bayangkan Pak, mendukung capres tertentu ini kan satu masjid kita beda-beda. Kalau saya tanya satu-satu nih, pasti beda-beda pilihannya, nggak mungkin sama. Apalagi bapak-bapak ini tinggal di komplek. Nah, orang tinggal di komplek itu, orang tinggal di komplek itu, ya kompleks Pak. Kompleks, pilihannya kompleks, latar belakangnya kompleks, pekerjaannya kompleks. Masalahnya juga kompleks. Maka menjadi pemimpin di kompleks itu lebih susah daripada menjadi pemimpin di kampung, Pak. Kalau di kampung itu orang beragam. Ketika Kiai bilang ini, sudah semua ikut. Tapi ketika kita berada di kompleks, karena latar belakang kompleks, pimpinannya ngomong A, nanti pun lain belum tentu sepakat dengan dia A itu. Jadi ya,
Jadi kita harus saling apa? Saling menghargai ya. Saling apa? Saling memuliakan lah, bukan saling menghinakan. Ya. Nah, berikutnya Imam Fudail bin Iyad berkata, orang mukmin menasihati dengan cara rahasia dan orang jahat menasihati dengan cara melecehkan dan memaki-maki. Ya. Mengetahui siapa kita lihat ketika kita tersinggung. Kalau tersinggung itu gimana reaksi? Ya. Oh saya mau astagfirullah kenapa? Beliau sampai itu gitu kita bisa gitu. Nah, berarti itulah kita. Tapi kalau kita maki-maki balik kita datang bisa nih kalian foto ini gitu. Kalian foto itu dimaki-maki semuanya. Dia kan nggak takut nih langsung ngomong misalkan maki-maki di kaca itu. Nah ya nggak benar itu teori psikologi gitu. Jadi merupakan semua sampah diri. Gitu. Jadi kan tidak semua teori psikologi itu juga mesti kita praktekkan. Kenapa tidak diubah? Ya silakan diubah saja tapi dengan zikir. Allah biar keluar sama-sama. Nah, kenapa kemudian maki-maki? Katanya itu teori psikologi pak. Nah, teori agamanya kan begitu. Teori agamanya kan coba Butomo dulu. Ketika ingin mengalahkan rasa takutnya, kemudian ingin semua orang menjadi berani, itu semua lihat nanti pidato Butomo yang menjadi nanti pahlawan Allah kritik kita dengar takbir Allah bangkit harus berboy bangkit dengan apa takbir. Jadi bukan hanya menghina-hina itu, tapi membangkitkan semangat dari hal positif. Karena katanya kalau kita malah masuk ke yang buru-buru ke dalam diri juga pikirnya. Karena nanti lihat kalau Bapak Ibu ingin membangkitkan semangat dan tonton pidato Bung Tomo ini, itu kita jadi semangat, jadi cinta negeri ini. Jadi itu ternyata belum yang pahlawan-pahlawan kita membangkitkan semangat orang penakut gitu. Nah setelah pidato itu hilang takutnya semua juga. Nggak peduli video nggak peduli. Nggak mau nggak takdir lah, nggak takdir. Tapi contohin. Kalau nggak ada apa ya? Kamu takdir, kamu itu nggak bilang. Nah terus berikutnya, sikap sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa ketika didatangi oleh Sa'id bin Juhan dan membicarakan kezaliman penguasa. Wahai ya benar Juhan, celaka kamu wahai Ibnu Juhan. Terus melanjutkan pahammu yang seperti ini ya. Alaika bisawadil a'zam, alaika bisawadil a'zam. In kana sultan yasma'u minka fa'tihi fi baitihi fa'akhbiruhu bima ta'lamu fa in qabila minka wa illa fada'u fa innaka lasta bi'alama minhu. Hendaklah kau tetap berada di komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira gitu. Seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Menghadapi penguasa zalim ya. Kata beliau datang di rumah gitu. Nasihatnya gitu ya. Datang di rumah penguasa zalim itu. Lalu kabarkan apa yang kamu tahu. Sampaikan apa yang seharusnya dia lakukan ya. Pak Ilmu bilang juga kalau dia menerima, alhamdulillah kira-kira gitu. Wa'illah padahal kalau dia tidak menerima, pergilah secara baik-baik dari rumah. Pak Indah kata tabi alamin, karena aku juga belum tentu tahu segalanya. Jadi pengkritik itu belum tentu juga ya lebih paham dalam segala urusan daripada penguasa itu ya. Ini disampaikan di dalam Musnad Imam Ahmad. Selanjutnya bersabar menghadapi penguasa. Man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang membenci pemimpinnya, falyasbir. Nah ini perintah pertamanya ya. Maka adalah dia bersabar. Fa innahu man kharaja min as-sultan shibran. Karena siapa saja yang keluar dari mentaati pemimpin shibran
satu jengkal ya. Mata mitata dan mata mitatan jahiliyah, maka dia mati mita dan kematian jahiliyah. Rawahu Muslim. Jadi saya Bukhari dan Muslim. Di antara caranya ketika Yazid bin Muawiyah dibayar sebagai pemimpin, memberikan banyak orang yang kontra terhadap Yazid bin Muawiyah ketika itu, karena dia agak tidak kompeten, zalim dan seterusnya. Sampailah kabar itu kepada sahabat Nabi Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "In kana khairan radina wa in kana syarran sabarna." Jika memang kepemimpinannya baik, kami ridho. Jika buruk, kami akan bersabar. Dia ada Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Sahabat Ibnu Umar ini itu kan sahabat yang dianggap paling mengikuti sunnah Nabi. Jadi dia terkenal betul sebagai sahabat yang paling mengikuti sunnah. Jadi semua yang dilakukan Nabi dilakukan oleh dia, kira begitu. Dia tidak mengiyakan apa-apa yang disampaikan oleh pemberi kabar. Kalau seandainya kemudian semuanya diiyakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemberontakan ya. Karena Ibnu Umar ini berpengaruh betul. Tapi coba lihat bagaimana nasihatnya ketika itu ya. Jika kepemimpinannya baik, kami ridho ya. Jika buruk, kami akan bersabar. Dan ternyata memang kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini kan nanti silakan bawa ibu baca ya. Itu kan memang buruk ya Pak. Itu peristiwa Karbala terbunuhnya Husain, ya, cucu Rasulullah, itu terjadi pada masa pemerintah Yazid bin Muawiyah. Silakan baca kengerian peristiwa Karbala itu. Sekitar 70 orang itu terbunuh ya. Keluarga Rasulullah SAW dengan para pengawal-pengawalnya dihabisin semua di situ Pak. Nama pasukan Hajjaj, Jenderal Hajjaj. Nanti silakan dibaca sejarahnya. Tapi Ibnu Umar tetap tidak melakukan pemberontakan. Jadi sikap yang diambil oleh Ibnu Umar adalah bersabar. Di zaman sahabat juga yang pernah terjadi hal-hal yang lebih mengerikan ya, daripada yang terjadi di negeri kita. Maka ini tentu harus jadi pembelajaran bagi kita semua ya, tentang apa? Tentang sikap-sikap positif kita pada perbedaan. Kemudian berikutnya, ini dari Imam Ahmad sendiri mengatakan, saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam. Ya. Jadi kalau Imam Ahmad yang ngomong, insya Allah nggak bohong gitu. Dia pasti apa namanya? Pasti benar ya. Insya Allah benar ya. Nah ini perlu apa? Perlu kita contoh lagi ini. Saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam agar diberikan kelurusan dan taufik, karena saya menganggap itu suatu kewajiban. Jadi kita cerita di awal, Imam Ahmad bin Hanbal itu penjara penguasa. Tapi coba lihat Pak, siang malam dia mendoakan penguasa agar diberikan kelurusan taufik, karena saya menganggap itu suatu kewajiban. Walaupun ketika itu penguasanya zalim. Nah, saya melihat calon-calon pemimpin kita di 2024 ini Pak, capres-cawapres ini orang-orang yang tidak sejahat penguasa-penguasa zaman dulu itu. Nah, maka janganlah ikut menghina ya. Jangan kita ikut apa mereproduksi hal-hal buruk terhadap capres-capres tertentu. Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan, jika tidak memungkinkan memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaknya ia bersabar dan berdoa. Nah, kan tidak semua kita punya akses ya Pak. Tidak semua kita punya akses ya. Bapak yang punya kedekatan dengan anggota DPRD terpilih nanti kita juga bagian dari jalan ya. Jalan kita untuk menyampaikan apa? Menyampaikan masukan ya. Maka yang ideal itu ya kita harus ada yang kenal ya Pak. Harus ada yang kenal. Kalau kan cuma kawan kita ya. Nah, tapi kalau orang mungkin menyampaikan nasihatnya, maka hendaknya yang bersabar dan berdoa. Karena mengubah hati orang itu ya Allah ya. Maka banyak-banyak berdoa sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Penguasa Imam Ahmad bin Hanbalnya, tiap malam saya mendoakan penguasa itu. Akhirnya bagaimana? Sepeninggal Al-Ma'mun, di Khalifahan kembali dipimpin oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi
Akhirnya Mu'tazilah itu kan nggak langgeng gitu, karena tidak disukai oleh mayoritas masyarakat gitu-gitu. Doa awal bin awal dikabulkan dia, walaupun dikabulkannya tidak pada masa kekuasaan yang sekarang gitu. Tapi setelahnya sampai akhir kekuasaan itu, yang berkuasa itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya, Imam Ibnu Abdul Bar melanjutkan, karena sesungguhnya para sahabat Nabi melarang dari mencela para pemimpin. Nah, ini nasihat Imam Ibnu Abdul Bar. Karena para sahabat Nabi melarang daripada mencela para pemimpin. Nah, poin kelima secara spesifik, tidak mencela pemimpin. La tasubbu umara'akum, janganlah kalian menghina atau mencela para pemimpin kalian. Umarok ya kan? Di semua levelnya. Wala tawassuhu, jangan apa? Jangan mengkhianati, jangan menipu, jangan mengkhianati mereka. Wala ta'suhu, jangan menarik ketaatan, maksiat ya Pak. Jangan kemudian memisahkan diri dari mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, karena urusan itu qarib dekat ya Pak. Karena dia jadi pemimpin ya. Sebentar lagi dia akan turun, tak jadi pemimpin lagi. Jadi sabarlah sampai dia turun ya. Nah kalau di Indonesia ini 5 tahun ya, sabar 5 tahun kira-kira begitu. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman wa qala al-Albani fi Zilal al-Jannah isnadun jayyid. Jadi hadis ini dari Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini sanadnya jayyid, berarti makbul ya. Hadis ini termasuk yang diterima oleh awalnya. Bukan sekedar untuk penghormatan, tapi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Karena di Indonesia sendiri itu beberapa kali terjadi itu ya, di pilkada daerah itu Pak. Allah bakar mendekat ke bupati, karena hancur semua, nggak terima kekalahan calonnya, dimakan sama dekat ke bupati. Kamu bilangnya, nah itu bukan ciri orang beriman. Mencela dan menjelek-jelekkan pemimpin muslim bertentangan dengan Al-Quran. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut agar dia menjadi ingat atau takut. Quran surat Taha ayat 44. Ayat ini kan berhubungan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun yang ditugaskan Allah untuk mendakwahi Fir'aun ya. Coba Pak, apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun ya? Ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut, qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Jangan teriak-teriak, jangan maki-maki yang sudah marah kira-kira. Nah, kepada Fir'aun yang kafir saja Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan kata-kata kasar, bandingkan dan pencerahan, apalagi terhadap pemimpin yang masih muslim. Ini ada apa? Ada kisah di masa kepemimpinan Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid dikritik dengan kritikan keras kasar itu, apa kata Harun al-Rashid? Dibacain firman Allah ini, ya, surat Taha ayat 24. Lalu setelah itu dia menyampaikan, kenapa antum mengkritik saya sedemikian hebatnya, sementara Allah memerintahkan kepada nabinya Musa dan Harun untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Saya tidak sejahat Fir'aun, sementara antum tidak sebaik Musa dan Harun. Muhiyah itu pengkritik Pak. Ini ternyata orang beriman kalau diingatkan tentang Quran, ya mau beriman. Pengkritik itu ya orang paham Quran ya. Tapi yang namanya manusia ada hilangnya pasti. Ketika dibacakan firman Allah ini, lalu kemudian ditutup dengan kata-kata tadi, saya tidak sejahat Fir'aun, antum tidak sebaik Musa dan Harun. Kepada Fir'aun saja diperintahkan kepada Musa untuk berkata baik, lemah lembut gitu ya. Lalu kenapa antum kritik saya sedemikian jadi? Kira-kira begitu ya. Nah ini tentu menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Nah kita ini juga, kita ini tidak sehebat Musa dan Harun. Dan calon-calon yang ada sekarang itu tidak sejahat Fir'aun. Kepada Fir'aun saja Nabi Allah Musa dan Harun disuruh berkata-kata baik, berkata-kata lembut. Kenapa kita?
ikut menghina-hina, mencaci maki, menyebarkan aib. Yang belum tentu itu benar ya, dan fakta. Silakan yang baik-baik. Silakan yang baik-baik. Silakan bilang ucapnya nomor satu, jangan bilang ucap orang dan rosak gitu ya. Terus bagaimana berikutnya? Bencilah maksiatnya saja. Wa idza ra'aytum min ulatikum syai'an taqrabunahu faqrabu 'amalahu wa la tanzimu yadan min ta'ah. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci ada pada pemimpin kalian, bencilah perbuatannya saja. Tapi jangan cabut ketaatan. Hadis dari Imam Muslim. Kalau dalam cabut ketaatan, era-era sebelum kita ini benar-benar bersatu, gitu. Di mana-mana kan terjadi apa? Terjadi gerakan-gerakan ingin memisahkan diri dari NKRI ini kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di daerah itu juga banyak tokoh-tokoh berpengaruh, gitu. Banyak tokoh-tokoh berpengaruh. Sekali saja dia bicara misalnya, tidak menutup mungkin orang akan support misalnya. Kan? Maka kita berpedoman pada riwayat ini ya, bencilah perbuatannya, jangan benci semua yang ada pada diri dia. Jadi kayak begitu ya. Kalau udah nggak suka semua ya. Maaf nih Pak, ada yang sampai mengatakan saya nggak mau lewat jalan tol itu ya. Karena jalan tol itu dibuat masih kulat ya. Oh Pak, kok jauh banget. Saya nggak suka, pokoknya saya nggak mau lewat jalan tol itu ya. Karena jalan tol itu, macam-macam lah pokoknya. Nah, berikutnya juga kan tidak memberontak. Kenapa? Karena nyawa muslim ini begitu berharga. La zawal dunya ahwal ma'allahi min fadli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan dosanya daripada terbunuhnya seorang muslim. Ini di sini ketika dibacakan oleh pemimpin muslim Pak, itu apa muslim itu? Mendidih darah muslim. Jadi dimanapun muslim terzalimi di dunia, maka sama saja menzalimi semua muslim. Coba bawa lihat hadis ini. Maka ini hancur di dunia ini. Berarti ini kiamat ya. Lebih ringan. Nah, di dalam kurung itu terjemahannya dosanya daripada terbunuhnya seorang muslim. Saking berharga nyawa muslim. Nah begini dulu Nabi membangun semangat persaudaraan muslim itu. Maka gak ada yang berani begitu. Segan suka. Coba zalimin muslim ini. Bukan berarti kita ini apa agama yang haus darah kan? Segan Pak, orang segan begitu. Coba Bapak dulu ingat kata-kata Jenderal Khalid bin Walid. Kalau nggak ada yang macam-macam, merobek surat, tiga ya. Kalau surat tentang penguasa itu kan nggak boleh dirobek. Apalagi ada putusan, nggak boleh ini bukan putusan itu, putusan negara. Nah di zaman perang itu kan sering kejadian begitu kan. Surat Nabi bunuh, surat ini dirobek. Nah ada nanti para jenderal-jenderal utama pidato ya. Awalnya lembut ya, awalnya lembut awalnya. Itu suratnya lembut asli Islamlah saya kapan dan selamanya kan. Kemudian yang kedua, kamu tidak mau masuk Islam, bayar jizyah demi keamananmu, hartamu dan anak-anakmu gitu ya. Nah biasanya di poin kedua ini para penguasa kafir itu kan marah deh, enak aja gitu ya. Nah yang ketiga nih, kalau kamu melawan berontak, lakukan niat untuk berperang dengan kami, kaum muslimin, kami akan kirim kepada kalian pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Atau disebut juga dalam kata-kata yang lain, kami akan kirimkan kepada kalian pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai Umar. Nah mereka itu ternyata ketika orang itu mabuk. Jadi mabuk itu bagian dari surga dunianya mereka. Nah, kayak sekarang di Israel itu kan pasukan mabuk juga. Perang itu kan tentara lawan tentara. Dari dulu begitu kan. Ini enggak, semuanya dihancurin. Enggak peduli dia mau rumah sakit mau sekolah. Lalu dibentuk opini publik ya kan. Rumah sakit itu pusat komandonya lama itu kan orang mabuk.
Nanti yang terjadi hari ini di Gaza ini genosida, genocide. Jadi apa? Pembunuhan Musa. Saya juga komen begini ya. Orang Rusia itu kan kebanyakan ateis ya. Kebanyakan ateis mereka. Tapi mereka masih menghormati adat-adat berperang, hukum-hukum internasional dan berperang. Dia nggak mau sekolah dia, nggak mau rumah ibadah dia, nggak mau rumah sakit gitu. Israel itu semua udah ratusan masih kan? Coba nanti cek lagi data terbaru, saya tahu. Saya waktu itu pernah baca, hampir semua masjid di Gaza itu dibom. Alasannya apa sih, Pak? Pusat pengkaderan Hamas. Ini orang-orang taat di Islam itu laki-laki wajib sholat di masjid. Itu wajar lah kalau punya masjidnya ramai. Tapi dia hancurin semua. Nangis kita, Pak. Rumah Allah yang mulia dihancurin pakai bom. Kayak masjid Khalid bin Walid ya, Allah sesimpan di dengan satu budal waktu masjid semewah dan semegah itu ya. Nah kalau masih saja kita mentoleransi yang begitu ya, oh itu kan karena kesalahan Hamas, mesti ada aja muslim ngomong begitu. Jadi kan karena ulah Hamas gitu. Dia nggak sadar 2/3 Palestina itu sudah dikuasai secara kecil dengan cara merampok oleh Israel itu. Masih ada yang muslim mau komen gitu. Nah itu karena ulah Hamas. Terus ada lagi yang komen. Harusnya kalau perang ini, ya, Hamas itu mensterilkan dulu wilayah Palestina, jadi semua disuruh keluar dulu dari perang. Nah itu kan kadang ngomongnya nggak mikir yang gitu-gitu ya. Harusnya apa kita ngomongnya, Pak? Kembalikan tanah Palestina ya. Kita kepengen ya, ada Salahuddin Al-Ayyubi baru, tapi kita tidak tahu, Pak. Mudah-mudahan sebentar lagi ke akhir. Ini udah terlalu solid nih, Pak. Puncaknya dari Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa benar-benar sudah dihancurin, ya, ini mungkin puncaknya. Tapi 2/3 usaha mereka sudah berhasil. Sekarang akses Al-Aqsa kan ditutup, jadi nggak boleh lagi diakses sama Muslim, Pak. Jadi udah di bawah kontrol mereka, nggak boleh lagi Muslim sholat di Al-Aqsa, Pak. Nah ini kalau kita masih diam saja, yang mungkin masih dianggap di kenangan-kenangan kita di rumah masih melawan. Nah kita berharap nih muncul apa? Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Kita nggak tahu siapa, apa nanti Muhammad bin Salman, apa Erdogan atau siapa, atau mungkin presiden kita di 2024 yang membangkitkan semangat kita untuk kembali bersatu gitu. Sebagaimana dulu ya Muhammad Al-Fatih membangkitkan semangat kaum muslimin untuk bersatu. Kita tidak tahu siapa. Maka salah satu andil kita ya kita doa. Tapi ingat, kita tidak punya niat untuk menghabisi nyawa orang Palestina juga. Kita hanya ingin mereka sadar bahwa mereka itu juga manusia seperti kita ya, yang punya hak hidup. Orang Palestina itu juga manusia yang punya hak hidup. Ya. Dan konstitusi kita kan menjamin itu ya, bahwa mereka itu adalah hak segala bangsa. Semua bangsa di dunia ini punya hak mereka. Dan satu-satunya negara di dunia saat ini yang belum diakui kemerdekaan itu apa? Yang Palestina itu. PBB selalu berteriak ham, tapi ada bangsa yang belum merdeka. Kenapa tidak bareng-bareng untuk dunia mengakui kemerdekaan? Selalu di veto lagi. Nah, paling menyedihkan itu yang senjata ini. Andai tidak ada yang mensuplai senjata, tapi sudah peluru tadi kan seperti berakhir. Ini masalahnya terus ada yang mensuplai senjata ini. Nah, siapa yang mensuplai senjata itu? Nah, berikutnya, man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ardi maka annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi begitu berharganya nyawa dalam Islam. Jangankan 15.000 orang ya, seperti di Gaza, satu orang saja
berharap lagi. Berarti kesimpulannya Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat bagi semesta alam. Keinginan besarnya sebenarnya menyelamatkan hidup. Makanya di dalam maqasid syariah itu yang pertama itu justru hifdzun nafas, menjaga hidup. Jadi tujuan agama ini diturunkannya untuk menjaga kehidupan. Kehidupan ini begitu berharga, begitu penting. Makanya kita sering pulang-pulang, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup. Makanya sebelum tidur itu yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Bangun tidur coba. Alhamdulillahilladzi ahyana. Makasih ya Allah Engkau telah menghidupkan kami kembali. Jadi kita syukuri pertama nikmat hidup, Pak. Sekarang di Malaysia itu nggak ada harganya. Coba kalau rumah sakit juga dibuat anak kecil mau dirawat di mana, Pak? Dioperasi tanpa anestesi gimana rasanya? Oh, kalau saya lihat video, kalau yang kakinya patah tulang udah keluar nangis nggak ada anestesi, Pak. Kemudian apa itu kaki? Mau dipotong nggak ada diusung, Pak. Nah, ketika Islam berkuasa ya, coba kita lihat ada, saya pernah nulis ya, ada perang dalam Islam ya Allah indah sekali ya. Nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh merubuhkan bangunan juga, nggak boleh melakukan rumah ibadah, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh membakar perkebunan. Jadi benar-benar fokus itu perang tentara lawan tentara kayak gitu. Ini kalau udah perang berarti tentara lawan tentara. Makanya di Islam itu dari dulu tidak jalan. Kalau kita lihat sejarah itu kan diawali perang tanding itu kan. Pilih yang terbaik dari Islam, nanti sana nanti ini yang terbaik, juga yang dulu. Nah, kalah nih misalnya lawan, nah di situ negosiasi lagi. Masih lanjut perang atau enggak? Kalau sampai juga sudah selesai. Selesai udah kan? Nah, tapi kadang kan namanya ego ya Pak. Jadi perang. Nah, terus berikutnya apa? Nggak boleh memutilasi. Nggak boleh memutilasi. Nah, kalau udah perang nih, dimutilasi, dipotong, sampai bagaimana yang dilakukan kepada Abbas dan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ya Pak itu mutilasi. Di Islam nggak boleh begitu. Makanya coba Bapak kemudian ya menaklukkan Konstantinopel ini Pak, itu kan raja yang dimuliakan walaupun udah kalah. Karena target kita bukan menghinakan. Nah, kita kepengen dunia ini aman ya, dunia ini harmonis gitu. Nah, maka salah satu cara meraih harmonis itu adalah adil. Ya. Jadi yang menjadi pemimpin dunia hari ini katakan Amerika harus adil. Jangan bijaksana tapi bijaksana. Kalau adil insya Allah dunia ini aman. Nah, selama ketidakadilan dipertontonkan maka tidak akan tercipta keamanan. Kemudian ya, akhir dari Pak. Anas bin Malik didatangi ketika Abdullah bin Zubair terbunuh oleh Hajjaj. Jadi di zaman Yazid bin Muawiyah tadi ya Pak, itu bukan hanya Husain, banyak sekali sahabat-sahabat utama yang terbunuh termasuk Abdullah bin Zubair. Ini masih famili Rasulullah juga. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik ini kan salah seorang yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena dulu menjadi pembantu Nabi kita. Apa kata Anas bin Malik? Bersabarlah hingga kalian berjumpa kalian. Jadi tidak diprovokasi juga yang melapor. Ayo saya ikut barisan kalian lawan dan juga bersabarlah hingga kalian berjumpa roh kalian. Jadi dia tidak ikut memberontak gitu. Tapi nasihatnya bersabarlah hingga kalian berjumpa roh kalian. Nah, kalau dihubungkan dengan Indonesia, ya bersabarlah 5 tahun kira-kira gitu. Nah, menutup. Nah, mendoakan pemimpin, Pak. Nah, mendoakan pemimpin. Nah, berapa bulan lagi? 2 bulan lagi bersabar. Itu kita akan melihat ada pemimpin kita yang baru ya. Yang terbaik insyaallah. Dan doain Pak. Semoga Allah takdirkan kita dipimpin oleh orang-orang yang kita bangga sama dia ya. Karena dia
dia memikirkan urusan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya. Nah, kaitannya dengan doa ini, Pak. Da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya. Mustajabah adalah doa yang mustajab. Inda raf'i malakun mu'akkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala Allah al-mu'akkal bi aminina wa laka bi mithlin. Di sisinya ada malaikat yang memiliki tugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, engkau akan mendapatkan yang sama dengannya. Fudail bin Iyad berkata, jikalau aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka semua doa itu akan aku tunjukkan bagi para pemimpin. Dia ditanya, wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut. Beliau berkata, apabila doa itu hanya aku tunjukkan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku. Namun apabila aku tunjukkan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik berkat doa itu, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Ini mungkin salah satu ikhtiar terbaik kita ya, Pak. Doa ya. Hanya kita doakan ya. Kalau bisa setiap hari ya Bapak mendoakan pemimpin yang tidak ada di hati itu agar Allah benar-benar takdirkan menjadi pemimpin kita semua ya. Nah, jangan sampai kemudian dia lupa juga mendoakan, karena salah satu senjata terbaik itu kan doa. Salah satu senjata terbaik adalah doa. Ini sebagaimana itu ada cerita unik dari kawan ini. Kawan saya ini salah seorang yang luar biasa ya, dakwah di komunitasnya NUI. Jadi keadilan katanya. Jadi dia tulis juga di Facebook ya, doa-doa itu tidak lagi ditutup dengan amin, Pak, tapi qabul. Apa artinya qabul? Semoga diterima. Nah, kalau ditutup dengan amin itu apanya keseluruhan. Ada orang ini Allahumma qil lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Kalau amin berarti kampanye masih seperti itu. Ada aja. Tapi ini bagi saya jadi sekarang kabul, semoga diterima. Nah itu barangkali Bapak Ibu beberapa hal yang kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik untuk istiqomah sampai akhir hayat kita, menjadi orang-orang baik yang mendapatkan kebaikan. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Karena ada masanya nanti Bapak capek, lelah. Jangan pernah lelah jadi orang baik dan ngajak orang untuk jadi baik. Maka dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.